Jak ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir di berpadu jadi saya di long lambang Lampung saya kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eko Abadi Nofrimansyah, NIDN 0213118902. Saya merupakan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2019. Selama ini saya telah banyak mengajar beberapa mata kuliah program studi, antara lain dasar-dasar agronomi, teknologi produksi tanaman pangan, ekologi pertanian, dasar-dasar ilmu tanah, hidroponik, dan juga budidaya tanaman lokal. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan salah satu mata kuliah program studi, yaitu teknologi produksi tanaman pangan, dan akan menampilkan video saat pembelajaran di dalam kelas. Mata kuliah produksi tanaman pangan merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS dan memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami pengertian konsep dasar, fungsi, dan peran tanaman pangan. Yang kedua, mahasiswa memahami dan menjelaskan serta membedakan jenis-jenis tanaman pangan. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan menjelaskan cara budidaya tanaman pangan. Dan yang keempat, mahasiswa memahami dan menjelaskan kaitan atau hubungan produksi tanaman pangan dengan ilmu pertanian lainnya. Sub CPNK, teknologi produksi tanaman pangan, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian teknologi produksi tanaman pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan peran dan fungsi dalam produksi tanaman pangan. Yang ketiga, melakukan pendeteksian jenis-jenis tanaman pangan. Yang keempat, memecahkan masalah di dalam produksi tanaman pangan. Yang kelima, menjelaskan hubungan tanaman dengan lingkungan tumbuhnya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengemukakan hasil dan kesimpulan pembelajaran serta hubungan produksi tanaman pangan dengan pertanian berkelanjutan. Pustaka yang saya gunakan yaitu Pustaka Pendidikan Pertanian, buku ajar teknologi produksi tanaman pangan, Kementerian Pertanian 2017, Prayoga dan kawan-kawan 2017. Buku ajar teknologi tanaman pangan, Pusat Pendidikan Pertanian, BPPS DMP. Sagala budidaya tanaman pangan, kita menulis 132 halaman. Penilaian di dalam MK ini mencakup yang pertama partisipasi mahasiswa 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan juga UAS 40%. Baiklah Bapak Ibu penonton sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran teknologi produksi tanaman pangan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali bertemu ya di dalam mata kuliah kita teknologi produksi tanaman pangan. Sebagaimana telah kita lakukan pada pertemuan pertama, yaitu tentang kontrak kuliah. Ya, pada pertemuan kedua ini, minggu kedua ini kita akan mempelajari tentang pengertian teknologi produksi tanaman pangan, terutama tentang pengertian tanaman pangan. Pada perkuliahan kita hari ini saya akan menerangkan ya
pengertian tanaman pangan, kemudian nanti juga kita akan melakukan diskusi antar mahasiswa, kemudian nanti saya akan memberikan satu tugas ya atau satu kuis ya untuk menilai kawan-kawan secara objektif sebatas mana kemampuan kawan-kawan dapat menerima ilmu yang saya berikan pada hari ini. Kemudian nanti pada akhirnya saya juga akan menerangkan pada kawan-kawan apa yang akan kita lakukan pada minggu ini. Ya, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi produksi tanaman pangan. Pengertian dari tanaman pangan ya, dapat kita saksikan bersama di slide. Ada 3 pengertian. Dari yang pertama itu, tanaman pangan adalah jenis tanaman yang menghasilkan bahan pangan untuk konsumsi manusia, terutama sebagai sumber karbohidrat dan protein. Ini dari pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, tanaman pangan adalah tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan bahan makanan yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi produk makanan. Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga yaitu tanaman pangan merupakan komponen penting dalam sistem pangan global dan berperan krusial dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia serta menjaga ketahanan pangan. Ya, jadi kawan-kawan harus diingat bahwa tanaman pangan adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ya, semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia disebut tanaman pangan. Kalau tanaman itu dimakan oleh hewan, apa namanya? Tanaman pangan. Yang harus kita bedakan. Jadi klasifikasi tanaman pangan adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Untuk apa konsumsi? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari adalah ekonomi, tetapi kalau tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Ada yang bisa bergerak tanpa makan? Tidak. Karena kita butuh gerakan itu butuh energi. Energi kita dapatkan dari makanan. Makanan yang kita makan dari tanaman itu disebut tanaman. Sudah mengerti ya? Harus kawan-kawan ingat ya. Kemudian dari berdasarkan ini, ya, dari berdasarkan 3 pengertian ini, bisa nggak kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi untuk mencontohkan tanaman apa saja yang disebut dengan tanaman pangan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Adel. Satu saja. Contoh padi. Padi, ya. Padi dikonsumsi sebagai apa? Sebagai nasi. Nasi, ya. Kemudian ada lagi yang bisa mencontohkan selain padi? Silakan. Ya, Mbak Lisa. Kentang, bisa kentangnya termasuk ke dalam apa? Mie. Ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Silakan. Singkong atau ubi kayu. Ya. Kemudian ada lagi ya? Kedelai. Masuk ke dalam apa? Ada lagi? Jagung. Ya, jagung konsumsi sebagai apa, Pak? Bentuknya Pak, yang dikonsumsi jagung rebus ya, jagung rebus ya, jagung bakar, tetapi lebih banyak di Indonesia jagung itu diproduksi sebagai tepung ya. Tepung ya, sudah banyak bahan produksi untuk jagung itu sebagai tepung ya. Ada lagi ya? Ada lagi ya? Ayo coba. Ada lagi nggak yang terpikirkan yang lain?
Bagaimana? Saudara Rizky? Salah satu contohnya ada tanaman sorghum, Pak. Sorghum, ya bagus ya. Sorghum itu merupakan salah satu tanaman serealia ya, yang mana memiliki biji dan bijinya yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Ya, tetapi ada juga tanaman pangan yang memang dikonsumsi juga oleh hewan, dimakan juga dengan hewan. Seperti jagung kan, jagung kan selain tanaman pangan ternyata bisa dimakan juga dengan hewan. Apa hewan yang makan jagung? Ayam, kemudian burung, kemudian apa lagi? Apalagi? Pernah nggak melihat sapi, kucing apa? Ya, tikus, ya kan? Tikus sebagai apa? Apa? Ternyata hewan juga makan tikus ya, hewan apa juga makan jagung. Pernah nggak kawan-kawan melihat sapi makan jagung? Nggak pernah. Padahal sapi juga makan jagung. Tapi bonggol ya, bonggol juga di pipi ya, sudah dipipil ya. Itu kemudian bonggolnya dicacah-cacah, kemudian dicampur dengan rumput dan dijadikan makan ternak. Nah, selain untuk pangan, ternyata juga jagung untuk makan. Nah ini rupanya jenis-jenis tanaman pangan ya, cerealia, yaitu padi, jagung, dan gandum. Pernah ya lihat gandum? Pernah nggak orang bumi lihat gandum? Tidak ya, karena gandum bukan di tropis, tapi subtropis. Adanya gandum di benua apa? Kebanyakan di benua apa? Eropa dan Amerika. Ya, yang memiliki musim subtropis. Kemudian ada umbi, ya, itu singkong, ya, ubi jalan, talas, dan ketan yang disebutkan oleh Pak Anissa. Kemudian kacang-kacangan, ya, tadi sudah disebutkan juga. Contohnya apa? Edamame. Kemudian apa lagi? Edamame itu apa sih? Kalau di Indonesia, edamame itu kalau kalian K-pop ya, Korea disebutnya edamame. Tetapi kalau di Indonesia apa? Kacang kedelai ya. Walaupun memang berbeda antara kedelai dan edamame, tetapi itu suatu kemiripan ya, satu tanaman yang mirip gitu ya. Orang-orang mengatakan edamame, ketika kita melihat ternyata ada juga. Kemudian kacang panjang ya. Kemudian yang lainnya ada ada sagu ya. Kemudian juga berbagai jenis sayuran serta buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Jadi pikiran kita tentang tanaman pangan itu bukan hanya padi, tetapi sayur. Ya, contohnya apa sayur? Kangkung, ya, bayam, kemudian sawi, ya, banyak ya. Terong, tomat, termasuk sayuran atau buah-buahan? Tapi juga menyebutnya buah tomat, buah. Tetapi terong bisa dibuat menjadi sayuran. Kalau kita kasih kuah ya, kuah bening, kuah santan menjadi sayur teh. Tetapi sejatinya terong adalah tanaman buah, tanaman pangan ya. Kemudian ternyata ada tanaman pangan dari industri. Ya, apa contohnya? Coba. Kelapa, tahu kelapa? Kemudian ada lagi. Tahu perbedaan kelapa dan kelapa sawit? Ya? Kemudian satu lagi adalah kopi. Pak, kok kopi masuk sih Pak? Emang kopi dimakan? Kopi tidak dimakan, tetapi diminum. Apakah diminum termasuk konsumsi manusia?
Ya, oleh sebab itu kopi juga merupakan jenis tanaman pangan dari industri. Ya, oke, sampai sini paham ya, kawan-kawan ya? Ada pertanyaan? Silakan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh. Silakan. Tidak apa-apa. Yang masih belum mengerti, silakan. Ya. Jadi Kalau satu itu gimana ya pengolahan teman-teman? sagu. Pernah nggak melihat tanaman sagu? Enggak. Enggak ya. Sagu itu diambil dari batang ya. Kemudian batang sagu itu akan dilakukan proses ya. Prosesnya itu seperti kita memahat kayu kemudian ditumbuk dan akan menjadi sagu. Itulah yang akan sebetulnya sebelum itu prosesnya panjang. Nah, nanti kita akan mengetahui di pertemuan selanjutnya di produksi tanaman sagu. Nanti ada materi terkait tentang cerealia, umumnya, terkait dan juga sagu, bagaimana di prosesnya, bagaimana cara konsumsinya yang baik dan benar sehingga mendapatkan energi bagi manusia. Cukup jelas, saudara Gazi? Ya, kawan-kawan yang lain jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas selanjutnya saya akan meminta kawan-kawan untuk berdiskusi kelompok antara mahasiswa dan mahasiswi, yang mana kawan-kawan mahasiswa akan membentuk 4 kelompok. Ya, yang masing-masing kelompok nanti menjelaskan tentang hasil produk tanaman pangan dalam waktu 5 menit. Ya, kawan-kawan berdiskusi kelompok dalam waktu 5 menit terkait tentang padi, jagung, ubi kayu, dan kacang kedelai. Nah, apa Pak ya? Itu tadi padi bisa diproduksi sebagai apa saja. Kemudian jagung sebagai apa, ubi kayu menghasilkan produksinya apa, gitu ya, dan juga kacang kedelai menghasilkan produksi seperti apa, ya, hasil produknya ya, hasil produk seperti apa. Bisa dimulai dari sebelah kiri yang menghitung 1 sampai 4, kemudian diulang kembali 1 sampai 4 sampai selesai. Silakan. 1, 2. Ya, 1, 2, 4, 2. Baru kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Oke teman-teman, kita dari kelompok 3 sekarang kita mau bahas hasil produksi dari ubi kayu. Apakah teman-teman ada yang tahu hasil apa aja sih yang dari produksi ubi kayu itu? Tapioka juga bisa dibentuk. Hasil dari produksi padi itu bisa menjadi beras. Bisa lagi menjadi pupuk. Kerupuk rengginang. Olahan jagung dari pangan. Ada Jadi apa saja yang bisa menghasilkan produknya? Tempe bisa. Susu bisa juga. Susu, kecap. Bisa. Kawan-kawan, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Silakan kawan-kawan merapikan bajunya dan nanti tolong salah satu dari kawan-kawan masing-masing kelompok untuk bisa memberikan jawaban dari masing-masing kelompok. Silakan. Kawan, saya persilakan dari perwakilan kelompok 1 untuk dapat memberikan jawabannya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, saya dari kelompok 1 yang mana kami berdiskusi tentang produk hasil olahan padi itu bisa digunakan sebagaimana kita buat dari hasilnya itu menjadi beras, terus kemudian tepung beras, terus kerupuk rengginang, lontong, dan juga bubur.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menginformasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hasil produksi pada tanaman jagung. Di antaranya yaitu yang dapat kami ketahui yaitu tanaman olahan dari jagung itu ada nasi jagung, ada popcorn, ada jasuke, ada emping jagung, terus ada untuk sebagai cemilan langsung dimasak itu sebagai pangan untuk manusia. Insya Allah itu dari apa yang dapat kami dapatkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 dan 2. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami, yaitu hasil produksi tanaman ubi kayu sebagai tanaman pangan. Yang pertama itu ada tepung tapioka, ada betuk, ada keripik singkong, ada tape, dan juga congkuru singkong. Berdirinya saya di sini, saya ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami tentang hasil produksi dari tanaman kacang kedelai. Hasil yang pertama bisa menjadi susu kedelai, bisa menjadi tahu, bisa menjadi tempe, dan bisa menjadi natto. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusinya yang sudah dipaparkan, gitu ya. Baik sekali ya, artinya kawan-kawan sudah memahami ya apa itu tanaman pangan, fungsinya, kemudian produknya apa sih, ya kan? Ya itu tadi ya, kalau padi bisa menjadi beras, ya nasi, ya. Kemudian diolah lagi ternyata bisa menjadi macam-macam ya, nasi goreng, gitu kan ya. Kemudian bisa menjadi kerupuk ya, kerupuk nasi, gitu ya. Kemudian jagung juga rupanya ada yang industri ya, popcorn. Ya, itu bisa diberikan kemasan, ya kan? Untuk kawan-kawan yang agribisnis itu bisa menjadi peningkatan penjualan, ya kan? Dengan adanya kemasan itu bisa menambah nilai suatu barang, gitu ya. Kemudian ada ubi kayu juga bisa menjadi apa tadi itu? Keripik, ya kan? Industrial, tape, kemudian menjadi ya kan? Mil, kemudian tepung, ya kan? Yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Kemudian kacang kedelai, ada apa tadi? Kecap, tempe, dan juga tahu. Oke, paham ya kawan-kawan ya? Baik, dan selanjutnya saya akan memberikan kawan-kawan satu soal ya, untuk kawan-kawan menjawab sebagai tugas kawan-kawan, dan nantinya saya akan menilai secara objektif ya, untuk kawan-kawan mendapatkan nilai agar nanti pada pertemuan akhir nanti kawan-kawan insya Allah bisa mendapatkan nilai yang sesuai ya dengan apa yang kawan-kawan dapatkan. Oke, dapat kawan-kawan siapkan ya satu kertas, silakan ditulis nama dan NPM. Satu saja soalnya ya, yaitu dari beberapa jenis tanaman pangan yang disebutkan tadi, kan ada banyak ya, menurut Anda manakah yang termasuk dalam tanaman pangan yang primer, sekunder, dan opsional? Ya, dari beberapa jenis tanaman pangan yang disebutkan tadi, mana yang termasuk tanaman pangan primer, sekunder, dan opsional? Baik, silakan kawan-kawan bisa mengumpulkan. Kawan-kawan, terima kasih ya atas partisipasi aktif kawan-kawan di dalam mata kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bagi kawan-kawan ya, terutama bagi petani Indonesia ya. Kemudian ini
kegiatan kita untuk minggu depan ya, berdasarkan jadwal dan juga RPS, minggu depan kita akan membahas tentang produksi tanaman padi. Ya, khusus tanaman padi, bagaimana diproduksinya, ya, bagaimana cara pemerahan tanah, pupuk, ya, kemudian pengendalian hama hingga panen dan pasca panen padi. Oleh sebab itu, kawan-kawan mahasiswa dapat dipersilahkan untuk mencari berbagai informasi tentang produksi padi dari berbagai media, ya, media terserah kawan-kawan, ada Google ya, Google, ada YouTube ya, mungkin ada TikTok ya, yang bermanfaat ya bagi kawan-kawan terkait tentang produksi tanaman padi yang akan menjadi bekal kita untuk materi minggu depan. Dapat dipahami ya kawan-kawan ya? Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua mohon ampun, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu penonton sekalian, video pembelajaran mata kuliah teknologi produksi tanaman pangan ini saya tampilkan sebagai syarat penilaian Setdos tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.